Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tampaknya hanya leluhur suci yang menyadari alasan di balik invasi iblis yang putus asa ini, bahkan penguasa iblis rata-rata masih belum tahu. Kami telah mengambil risiko besar di masa lalu untuk menangkap penguasa iblis hidup-hidup, tapi kami tidak dapat memperoleh informasi yang relevan bahkan setelah menggunakan teknik pencarian jiwa pada mereka, kata wanita berjubah putih itu dengan sikap pasrah. Terlepas dari mengapa ras iblis penatua melakukan ini, kita pasti tidak dapat membiarkan mereka melakukan apa yang diinginkan. Langkah-langkah cadangan yang telah kita siapkan semuanya telah diterapkan, dan 2 di antaranya sebagian besar sudah selesai, seharusnya cukup untuk membuat penyok parah di pasukan iblis. Bahkan jika tubuh sebenarnya dari beberapa leluhur suci turun ke alam roh, itu tidak akan membuat perbedaan. Satu-satunya masalah yang menjadi perhatian adalah bahwa sumber kami telah mengkonfirmasi bahwa ketiganya leluhur dari ras iblis penatua akan turun ke alam roh bersama-sama. Jika itu terjadi, bahkan jika semua makhluk tahap kenaikan agung dari ras kita bergabung, kemungkinan besar kita tidak akan menjadi tandingannya. Saya pernah mendengar bahwa ketiga patriark itu adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan ribu tahun dan hanya satu langkah lagi untuk naik menjadi iblis sejati, kata pria berambut merah itu dengan alis berkerut. Ekspresi semua orang semakin gelap setelah mendengar ini, dan wanita berjubah putih itu menghela nafas. 3 patriark dari ras iblis penatua semuanya adalah setan kuno tahap transendensi kesengsaraan. Bahkan di seluruh alam roh, tidak akan ada banyak makhluk yang bisa kalahkan mereka, apalagi ras kita. Satu-satunya makhluk yang mampu mengalahkan para patriark itu adalah roh sejati yang dipuja oleh ras utama, tetapi ras kita terlalu lemah, di mana kita akan menemukan roh sejati yang akan bersedia membantu kami. Jika kami tidak dapat menemukan cara untuk melawan ketiga patriark, nasib kami akan ditentukan bahkan jika kami dapat menahan serangan dari pasukan iblis. Saat semua orang mulai saling bertukar pandang, seorang pria bercukur bersih tiba-tiba berbicara untuk pertama kalinya. Tidak perlu terlalu khawatir. Kembali ketika Master Mo Jianli meninggalkan Pulau Suci, dia berkata bahwa dia akan mencari makhluk tahap Grand Ascension dari ras lain untuk menemukan cara untuk melawan para patriark jahat. Waktu yang lama telah berlalu sejak itu, mungkin sudah menemukan jalan. Apakah itu benar, rekan Daois Sun? Mengapa kita belum pernah mendengar tentang ini? Pria berambut merah buru-buru bertanya saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Semua orang juga terkejut dan gembira mendengar ini. Hanya Brother Luo dan saya yang mengetahuinya. Sebelum kepergian Senior Mo, dia telah mengatakan kepada kami untuk tidak mengungkapkan informasi ini kecuali situasinya menuntutnya, jadi kami tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun. Sekarang, situasinya tampaknya cukup mengerikan bagi saya untuk membocorkan informasi ini, desah pria bercukur bersih itu. Apakah itu benar, Saudara Luo? Wanita berjubah putih itu segera menoleh ke pria tua itu untuk konfirmasi. Hehe, rekan Taois Sun mengatakan yang sebenarnya, Senior Mo memang memberitahu kami berdua tentang ini sebelum kepergiannya, pria tua berambut putih itu menegaskan sambil tersenyum. Bagus sekali, itu berarti Senior Mo sudah punya rencana. Sepertinya ada peluang bagus kita akan mampu melampaui kesengsaraan jahat ini pada akhirnya. Semua orang sangat lega mendengarnya, dan segera mulai mendiskusikan informasi baru ini. Baiklah, sebelum kita mulai membahas pengaturan khusus, saya memiliki sesuatu yang perlu saya umumkan. Rekan Taois Black Rain, yang berangkat dari Pulau Suci belum lama ini untuk menangkap roh batu impian pipa, sayangnya, telah binasa. Dia telah ditemani oleh Tian Chan dari kota Roh Sovereign, yang memberitahu kami bahwa mereka telah berpisah setelah Pipe Dream Stone Spirit ditangkap. Namun, tidak lama setelah itu,
Lampu jiwa rekan Daois Black Rain padam, si rambut merah pria itu berkata dengan ekspresi muram. Kegembiraan di mata semua orang segera memudar setelah mendengar ini. Tuan Black Rain adalah kultivator integrasi tubuh tengah, bagaimana dia terbunuh begitu cepat? Mungkinkah ada permainan curang yang terlibat di sini? Pria bercukur bersih itu bertanya dengan curiga. Kurasa tidak. Roh batu mimpi pipa memang sangat langka, tapi itu tidak terlalu berguna bagi kebanyakan orang. Selain itu, rekan Taois Tian Chan menyebutkan seorang saksi. Pada saat itu, mereka kebetulan bertemu rekan Daois tahap integrasi tubuh lainnya yang membantu menangkap roh batu. Tanpa bantuannya, tidak akan mudah bagi mereka untuk menangkap roh batu itu, pria berambut merah itu menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Seorang saksi, siapa itu? Apakah orang lain dari kota roh Sovereign? Wanita tua itu bertanya. Tidak, kalau dipikir-pikir, saya yakin sebagian besar dari Anda pernah mendengar tentang dia. Saksi lainnya adalah rekan Taois Han, yang naik ke tahap integrasi tubuh beberapa abad yang lalu, pria berambut merah itu mengungkapkan. Apakah Anda mengacu pada Han Li? Saya mendengar bahwa dia adalah ahli kultivasi yang aneh dari ras manusia Anda yang hanya membutuhkan beberapa abad untuk berkembang dari tahap transformasi dewa ke tahap integrasi tubuh awal, kata wanita tua itu dengan tatapan terkejut. Hehe, aku khawatir informasimu sudah usang, rekan Daois Han ini sudah menjadi kultivator integrasi tubuh tengah sekarang. Pria tua berambut putih itu tertawa kecil. Apa? Dia membuat terobosan lagi. Itu terlalu cepat. Kupikir rumor tentang bakat kultivasinya hanyalah hiperbola, tapi sepertinya aku meremehkannya. Wanita tua itu bahkan lebih heran sekarang. Semua makhluk tahap integrasi tubuh lainnya yang hadir juga cukup terpana mendengar ini. Mungkin, jika bukan karena kesengsaraan iblis yang sedang berlangsung, rekan Daois Han kemungkinan besar sudah menjadi anggota Pulau Suci kami. Mengesampingkan itu untuk saat ini, apakah Anda sudah melacak rekan Daois Han untuk memastikan detail dari apa terjadi pada rekan Taois Black Rain? Pria tua berambut putih itu bertanya. Aku mencoba melakukan itu, tetapi setelah melakukan kontak dengan kota Deep Heaven, aku diberitahu bahwa rekan Daois Han telah menghilang. Sepertinya waktu kepergiannya bertepatan dengan kematian rekan Daois Black Rain, si rambut merah pria itu menjawab dengan senyum masam. Dia menghilang. Ekspresi pria tua itu menjadi gelap setelah mendengar ini. Menurut informasi yang kami terima dari kota Deep Heaven, rekan Daois Han bertemu klon dari leluhur suci saat memperkuat kota surga, dan dia menghilang setelah itu. Namun, menurut rekan Daois Tian Chan, rekan Daois Han kemungkinan besar bertemu Tian Chan dan Black Rain setelah dia melarikan diri dari klo leluhur suci itu. Namun, setelah ketiganya bergabung untuk menangkap roh batu, Tian Chan adalah satu-satunya yang kembali dengan selamat ke kota penguasa suci, sedangkan dua lainnya hilang, kata pria berambut merah itu. Dengan bakat rekan Taois Han, mungkin ada harapan baginya untuk mencapai tahap Grand Ascension di masa depan. Akan sangat disayangkan jika sesuatu terjadi padanya. Namun, kultivator seperti kita terus-menerus menentang tatanan alam, jadi itu biasa bagi kita untuk mati lebih awal, terutama selama kesengsaraan yang jahat ini, desah wanita tua itu dengan sedih. Jika rekan Daois Han benar-benar telah binasa, maka dia hanya bisa menyesali nasib buruknya. Namun, berbeda dengan Black Rain, rekan Daois Han tidak meninggalkan lampu jiwa di kota Deep Heaven, jadi tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia saat ini masih hidup atau tidak. Terlepas dari bagaimana Black Rain musnah, masalahnya adalah roh batu impian pipa yang dia tangkap juga telah menghilang. Tanpa roh batu itu, langkah pertama dari persiapan kita tidak dapat dilaksanakan. Ini adalah masalah yang mendesak, itu menyangkut kelangsungan hidup kedua ras kita, jadi kita harus segera memikirkan cara untuk memperbaiki masalah ini, kata pria berambut merah itu dengan ekspresi muram.
Ini memang cara yang mendesak. Apakah ada tempat lain di mana kita bisa menemukan roh batu impian pipa lainnya? Bisakah kita mengganti roh batu mimpi pipa dengan sesuatu yang lain? Apakah kita tidak memiliki rencana cadangan yang disiapkan untuk situasi yang tepat seperti ini? Semua orang dengan cepat mulai menawarkan pendapat dan wawasannya. Roh batu impian pipa jauh dari mudah ditemukan. Yang kami kirim rekan Daois Black Rain untuk ditangkap adalah yang ditemukan puluhan ribu tahun yang lalu. Adapun penggantinya, kami memang menyiapkan beberapa, tetapi beralih ke pengganti itu akan menghambat persiapan kami, dan sulit untuk mengatakan apakah kami akan dapat mencapai efek yang diinginkan pada akhirnya, kata pria berambut merah itu. Semua orang terdiam setelah mendengar ini, dan keheningan yang mencekam menyelimuti seluruh aula. Lupakan roh batu impian pipa itu, aku memiliki hal-hal yang lebih penting yang membutuhkan bantuanmu, sesama Taois. Suara laki-laki yang samar tiba-tiba bergema di seluruh aula, dan semua orang agak bingung mendengarnya. Ekspresi gembira segera muncul di wajah pria berambut merah itu, dan dia melompat dari kursinya sambil berseru, "Senior Ao Xiao, apakah itu kamu?" Hampir pada saat yang sama, gerbang aula dibuka dari luar, dan dua orang masuk ke aula satu demi satu. Orang pertama adalah seorang pria yang tampaknya berusia 30-an dengan senyum tipis di wajahnya. Dia mengenakan satu set jubah perak dan memiliki rambut hitam panjang yang menjuntai ke pinggangnya. Di belakangnya adalah wanita cantik berambut perak dengan kulit seputih salju, dan kunci perak berkilauan. Kami memberikan penghormatan kepada Senior Ao Xiao dan menyambut Senior Ao Xiao ke Pulau Suci. Semua orang di aula sangat gembira melihat pria berjubah perak itu, dan mereka buru-buru bangkit sebelum membungkuk dengan hormat. Pria ini adalah satu-satunya makhluk tahap Grand Ascension dari ras iblis, Patriark Ao Xiao yang sangat terkenal. Tidak perlu formalitas. Aku bisa melihat bahwa ada campuran wajah-wajah yang sudah kukenal dan yang baru sekarang aku lihat untuk pertama kalinya di sini, kata pria berjubah perak itu sambil tersenyum. Silakan duduk, Senior Ao Xiao, kata lelaki tua berambut putih itu sambil buru-buru mengosongkan kursi utama di aula. Patriark Ao Xiao mengangguk sebelum melangkah maju, dan semua orang merasa pandangan mereka kabur sebelum entah bagaimana dia muncul di depan kursi, lalu duduk. Wanita berambut perak itu juga melangkah ke aula dan berdiri di belakang Patriark Ao Xiao, sama sekali mengabaikan pandangan bingung semua orang. Orang tua berambut putih menyapu indera spiritualnya ke arah wanita itu untuk menemukan bahwa dia adalah seorang kultivator setan tahap tempering spasial, dan bertanya, bolehkah saya bertanya siapa ini? Ini cucuku, Linglong. Kamu mungkin belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, tapi aku yakin kamu pernah mendengar tentang dia, jawab Patriark Ao Xiao. Sedikit keterkejutan melintas di mata lelaki tua itu setelah mendengar ini, dan dia berkata dengan sopan, "Oh, ini Pri Linglong, tolong maafkan saya atas kekasaran saya." Memang, wanita ini adalah Silver Moon, yang telah berpisah dengan Han Li di dunia manusia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tentu saja, Silver Moon kali ini berbeda dengan Silver Moon yang lalu, dia telah menyatukan jiwa yang terbelah dan memiliki jiwa Silver Moon yang lengkap. Semua orang juga agak terkejut mendengar siapa wanita ini. Pulau Suci memiliki status yang sangat istimewa di antara ras manusia dan ras iblis, sehingga makhluk di pulau itu secara alami memperhatikan 7 raja iblis yang memerintah ras iblis. Pri Linglong adalah selir Wolf Monarch Tian Kui, dan dia pernah disegel di dunia manusia selama ribuan tahun. Semua tetua di Pulau Suci telah mendengar tentang bagaimana hubungannya dengan Raja Serigala Tian Kui menjadi agak tegang setelah dia kembali ke alam roh, meskipun ini baru pertama kalinya mereka bertemu dengannya. Silver Moon tidak memedulikan hal ini dan hanya berdiri diam di belakang Patriark Ao Xiao dengan kepala sedikit menunduk. Senior Ao Xiao, untuk apa kita berutang kesenangan ini?
Apakah kamu sudah pulih dari transendensi kesengsaraan terakhirmu? Pria berambut merah itu bertanya dengan hormat. Transendensi kesengsaraan terakhir saya memang sedikit cobaan, tetapi setelah beristirahat selama ribuan tahun, saya sudah benar-benar pulih. Kalau tidak, saya tidak akan muncul di sini. Adapun mengapa saya datang ke Pulau Suci, saya diundang ke sini oleh rekan Daoisme, kata Patriark Ao Xiao dengan senyum tipis. Apakah ini berarti kamu sudah bertemu Senior Mo? Itu berita yang luar biasa. Dia juga benar-benar tidak dikenal setelah meninggalkan Pulau Suci bertahun-tahun yang lalu, dan kami sangat mengkhawatirkannya, kata pria yang dicukur bersih itu, ekspresi gembira muncul di matanya. Hehe, dia bahkan tidak setua saya, tidak perlu mengkhawatirkan dia. Baiklah, saya tidak akan membuang waktu lagi dengan ocehan saya. Pada kesempatan ini, saya diminta datang ke sini oleh rekan Taoisme untuk menyampaikan pesan untuknya, dan juga untuk tetap tinggal di pulau ini untuk sementara waktu, kata Patriark Ao Xiao. Hati pria yang dicukur bersih itu tergerak setelah mendengar ini, dan dia bertanya dengan hormat, pesan apa yang dimiliki Senior Mo untuk kita? Rekan Taoisme baru-baru ini menerima berita bahwa lokasi Pulau Suci tampaknya telah bocor ke ras iblis Penatua. Pasukan iblis saat ini belum memiliki kekuatan untuk menimbulkan ancaman bagi Pulau Suci, tetapi kita masih harus ambil beberapa tindakan pencegahan untuk berjaga-jaga. Pulau Suci memegang status yang sangat penting dalam dua ras kita, jika sesuatu terjadi pada tempat ini, moral akan anjlok ke tingkat yang tidak dapat diselamatkan, kata Patriark Ao Xiao saat ekspresi muram muncul di wajahnya. Lokasi Pulau Suci telah dibocorkan lagi. Tapi itu tidak mungkin. Pulau Suci baru saja berteleportasi ke lokasi baru, tidak akan bisa berteleportasi lagi dalam waktu dekat, salah satu makhluk tahap integrasi tubuh hadir seru. Tidak perlu panik, aku akan berada di sini untuk menahan benteng. Fakta bahwa lokasi Pulau Suci bocor lagi dalam waktu sesingkat itu menunjukkan bahwa mata-mata jahat kemungkinan besar telah menyusup ke pulau itu. Namun, mata-mata seharusnya tidak terlalu merepotkan untuk dilacak, kita hanya harus menyelidiki semua orang yang telah memasuki pulau sejak dimulainya kesengsaraan iblis untuk menemukan pelakunya, kata Patriark Ao Xiao dengan suara dingin. Hati lelaki tua berambut putih itu tersentak mendengar ini, dan dia buru-buru menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat ketika dia berkata, aku akan mengatur beberapa orang untuk segera melakukan penyelidikan. Patriark Ao Xiao mengangguk, dan setelah jeda singkat, dia mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan semua orang. Pesan lain yang rekan Daoisme ingin aku sampaikan adalah bahwa kita perlu menyesuaikan tindakan balasan yang awalnya kita siapkan untuk melawan pasukan iblis. Kenapa begitu? Penanggulangan itu semua adalah kartu truf yang kuat yang membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk kami dan Senior Mo, pasti tidak akan ada masalah, tanya wanita tua itu. Kemungkinan besar ini adalah keputusan yang dibuat oleh rekan Daoisme setelah bertemu dengan sesama Taois tahap kenaikan besar dari ras lain. Saya kira dia pasti telah mengidentifikasi beberapa kekeliruan dalam penanggulangan asli yang telah disiapkan melalui komunikasinya dengan sesama Daois itu. Yakinlah, ini tidak mengharuskan semuanya dirobohkan dan diperbaiki lagi. Hanya 2 atau 3 tindakan pencegahan yang perlu disesuaikan, saya akan mengungkapkan detail spesifiknya kepada Anda semua nanti. Kebetulan, salah satu penyesuaian itu perlu dibuat membuat Pipe Dream Stone Spirit mubazir karena rekan Taoisme telah memutuskan untuk menggantinya dengan sesuatu yang lain. Pengganti ini hanya akan menghasilkan efek yang lebih baik daripada yang seharusnya, dan saya telah membawa penggantinya dengan saya. Patriark Ao Xiao membalik tangannya saat dia berbicara untuk mengeluarkan botol batu giok, yang dia lemparkan ke arah pria tua berambut putih itu. Pria tua itu menangkap kotak itu sebelum membuka tutupnya dengan bingung, di mana ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ini,
Patriark Ao Xiao mengangkat tangan untuk memotong pria tua itu. Jika kamu tahu apa itu, maka simpanlah untuk dirimu sendiri. Yang terbaik adalah memiliki sesedikit mungkin orang yang tahu tentang hal ini untuk saat ini. Para tetua Pulau Suci lainnya sangat ingin tahu tentang apa yang ada di dalam kotak itu, tetapi tentu saja tidak pantas bagi mereka untuk mengorek masalah seperti itu. Pria tua itu buru-buru memberikan tanggapan tegas sebelum dengan hati-hati menyimpan kotak batu giok itu di lengan bajunya. Wanita tua itu ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Ngomong-ngomong, senior, pernahkah Anda mendengar bahwa ada kemungkinan 3 patriark jahat bisa turun ke alam roh kita?" Saya memang pernah mendengar tentang ini, dan rekan Daoismo yang memberi tahu saya tentang hal ini secara langsung, Patriark Ao Xiao menjawab dengan tenang. Penampilannya yang tenang membuat semua orang di aula percaya diri, dan sedikit kegembiraan muncul di mata wanita tua itu ketika dia bertanya, "Apakah ini berarti Anda sudah memikirkan tindakan balasan terhadap mereka, senior?" Berbeda dengan memberikan tanggapan yang pasti, Patriark Ao Xiao melambaikan tangan, dan menjawab, "Hehe, bahkan leluhur suci rata-rata harus mengeluarkan sejumlah besar kekuatan untuk membuat tubuh asli mereka turun ke alam roh, apalagi 3 patriark iblis, tidak akan mudah bagi mereka untuk masuk ke dunia ini. Masih terlalu dini untuk mendiskusikan hal seperti ini, kita dapat mempertimbangkannya setelah kita menghadapi ancaman saat ini yang ditimbulkan oleh iblis tentara." Semua makhluk tahap integrasi tubuh yang hadir bertukar pandangan bingung setelah mendengar ini. Pria tua berambut putih itu berdeham dan menatap pria berambut merah itu dengan penuh arti. Pria berambut merah itu sepertinya teringat sesuatu setelah melihat sinyal diam pria tua itu, dan dia buru-buru mengganti topik pembicaraan. "Memang, masih terlalu dini untuk membahas 3 patriark jahat. Apakah Anda ingin mendengar tentang beberapa tindakan spesifik yang telah kami siapkan di Pulau Suci, Senior Ao Xiao? Ada beberapa masalah yang tidak dapat kami selesaikan, dan kami akan meminta keputusan dari Anda." Sedikit senyuman muncul di wajah Patriark Ao Xiao saat dia mengangguk sebagai jawaban. "Tentu, silakan. Kita harus memutuskan seseorang untuk dikirim keluar untuk menerima materi. Saya menyarankan, pria berambut merah itu tampaknya bertanggung jawab untuk mengurus semua urusan umum di pulau itu, dan Patriark Ao Xiao mendengarkan laporannya dalam diam. Ekspresinya tetap sama sekali tidak berubah, tetapi pandangan kontemplatif di matanya menunjukkan bahwa dia sedang mempertimbangkan semua hal yang diangkat. Setelah pria berambut merah selesai, beberapa orang di aula juga melangkah maju untuk melaporkan beberapa hal lainnya. Hanya setelah 2 jam berlalu, semua orang selesai menyampaikan laporannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan semua orang, Patriark Ao Xiao tidak membuat satu keputusan pun. Sebaliknya, dia tiba-tiba bangkit dengan senyuman, dan berkata, "Sepertinya kalian semua telah melakukannya dengan cukup baik. Ini semua adalah masalah yang bisa kalian urus sendiri, tidak perlu kakek tua sepertiku, berkeliling meneriakkan perintah. Aku agak lelah karena perjalananku untuk sampai ke sini, jadi aku akan istirahat sekarang." Semua orang bertukar pandangan dengan mata terbelalak setelah mendengar ini. Pria berambut merah adalah yang pertama bereaksi, dan dia buru-buru bangkit sebelum membungkuk dengan hormat. "Kalau begitu, izinkan saya untuk mengatur tempat tinggal Anda, senior." Patriark Ao Xiao mengangguk sebelum keluar dari aula, diikuti oleh Silvermoon. Baru pada saat itulah semua orang di aula bereaksi terhadap situasi tersebut, dan mereka semua berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Patriark Ao Xiao. Tepat ketika Patriark Ao Xiao berhasil sampai ke pintu masuk aula, sebuah pemikiran sepertinya tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia berbalik sebelum menunjuk kedua orang di aula saat dia berkata, "Ngomong-ngomong, kalian berdua, datang dan temui aku nanti, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu."
Orang-orang yang dia tunjuk adalah pria tua berambut putih dan pria jangkung kurus yang nyaris tidak berbicara sama sekali. Keduanya sedikit goyah sebelum buru-buru memberikan tanggapan afirmatif. Patriark Ao Xiao mengangguk sebelum berangkat dari aula, dan begitu dia pergi, seorang wanita paruh baya yang tampaknya berusia 40-an menoleh ke pria jangkung dan kurus sebelum bertanya, "Apakah Anda tahu Patriark Ao Xiao, rekan Daois Su?"